Hadirin jamaah Majelis Munajat Ratibul Haddad yang insya Allah saat ini sudah tidak ngantuk lagi. Amin. Soalnya tadi saya lihat termasuk saya yang ngantuk tadi saat zikir. Tapi ngantuknya itu karena menikmati zikir. Alhamdulillah. Makin nikmat ngantuk, Pak. Cuma saya lihat tidak ada yang ketiduran, insya Allah. Semuanya insya Allah tercatat sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang utuh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan apa yang sudah kita kaji di pertemuan yang lalu tentang tingkatan orang-orang yang wara'. Wara' kalau dalam bahasa kita disebut wirai, atau dalam bahasa yang lebih jelas lagi disebut dengan kehati-hatian. Artinya hidup di dunia ini tidak sembarangan, berhati-hati, itu namanya wara'. Nanti wara' itu ada tingkatannya. Yang sudah kita kaji itu ada 4 tingkatan. Yang disebut pertama tingkatan wara'ul udul, yaitu wara' orang-orang yang menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Orang-orang yang apabila dikatakan ini haram, mereka jauhi. Dikatakan ini syubhat, mereka jauhi. Dikatakan ini halal, itu baru mereka ambil, mereka makan, mereka gunakan. Ini wara'ul udul. Dan kita dituntut untuk bisa masuk ke golongan ini. Sebelum kita bicara jauh, kata Imam Ghazali, usahakan tingkatan ini harus kita jalankan dulu. Kalau ada ulama bilang ini tidak boleh, jangan dilakukan. Ini tidak boleh untuk dimakan, janganlah kita makan. Ini tidak boleh kita gunakan, jangan kita gunakan. Maka ini dalam tingkatan ini berdasarkan fatwanya para ulama. Dalam hal ini kalau di Indonesia ya kita punya apa? Majelis Ulama Indonesia. Ataupun yang kita dapatkan dari misalnya kita punya permasalahan hidup yang kita tidak tahu hukum syariatnya seperti apa, kita tanya kepada ustadz. Kemudian ustadz itu memberikan jawaban kepada kita. Jawaban ustadz ini adalah fatwa. Karena al-ijabatu anis su'al dorbun minal fatwa. Menjawab sebuah pertanyaan itu adalah contoh dari fatwa. Oleh karena itu kalau kita nanya hukum agama sama ustadz, itu berarti kita apa? Meminta apa? Fatwa. Konsekuensi dari meminta fatwa harus menjalankan apa yang sudah difatwakan. Ngaten nggih? Ya, itu bagi kita yang mustafti, yang meminta fatwa. Bagi orang yang memberikan fatwa, nah ini harus lebih berhati-hati. Makanya saya mendapatkan tidak sedikit dari para guru itu kalau misalnya ada majelis tidak mau buka kesempatan untuk pertanyaan. Ya, termasuk mungkin yang kita lihat yang ada di Solo ini beberapa majelis, termasuk di majelis yang ada di Masjid Jami As-Segaf itu tidak ada pertanyaan. Ya, pengajian. Begitu juga mungkin yang ada di majelis-majelis Nahdlatul Ulama itu ya coba pengajian aja, pengajian. Jarang yang ada apa? Pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan itu dikaji, didiskusikan. Nah, termasuk yang sering mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini ya Ustadz Kusyairi. Ini lembaga Bahsul Masail, lembaga bahsu. Bahsu itu mencari masail, masalah. Memang sering cari masalah ya. Nah itu maksudnya apa? Hati-hati. Sang ulama pun ya hati-hati. Jangan semua pertanyaan datang langsung dijawab. Nggak, dipikirkan dulu. Ini gimana? Apakah sudah benar? Sesuai Al-Quran, hadis, sesuai dengan pandangan para ulama, seperti apa? Makanya tidak sembarangan. Ini tingkatan yang pertama yang harus kita kejar ini hadirin. Kita memposisikan diri kita sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kita seorang
ulama, ya berarti kita harus berhati-hati dalam hal itu, dalam memberikan fatwa dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai orang awam, nah maka juga kita harus hati-hati dengan apa yang sudah diputuskan dalam fatwa para ulama. Itu yang harus kita jalankan. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang berhati-hati di dalam agama. Sebab orang-orang yang berhati-hati di dalam agama, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa. Kalau kita bukan orang yang bertakwa, berarti bukan penduduk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebelum saya lanjut, kalau misalnya ilmu yang kita pelajari dari majelis-majelis dan hukum-hukum yang sudah kita ketahui, kita sudah jalankan sesuai dengan konsekuensi hukum tersebut, tapi ternyata di perjalanan ada pelanggaran. Sholat 5 waktu hukumnya wajib, kita sudah tahu fatwa ulama sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, kita sudah tahu. Ternyata di dalam perjalanan kita sudah sholat, datang satu waktu kita itu tinggalkan sholat dengan alasan yang wallahu a'lam, pokoknya ditinggalkan sholatnya. Ini dalam kondisi ini, apakah orang tersebut langsung keluar dari orang-orang yang bertakwa? Saya mau tanya ini, tapi pertanyaan bukan fatwa, ini pertanyaan biasa nih. Orang yang sholat, kemudian tiba-tiba satu waktu dia tidak sholat, apakah otomatis orang ini keluar dari golongan orang-orang yang bertakwa? Langsung keluar, Pak? Nah, bagus, ini nggak langsung menjawab, berarti berhati-hati. Wah, luar biasa, wirai ini Pak. Ini ilmunya langsung diamalkan nih. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu nanti kita lihat dari kondisinya. Setelah seseorang itu melakukan pelanggaran, apa yang dilakukan? Apakah dia enjoy dan menikmati pelanggaran tersebut? Kalau dia dalam kondisi ini, berarti dia sudah keluar dari orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau misalnya dia yang menjalankan syariat ini, kemudian dia melakukan pelanggaran, setelah dia melakukan pelanggaran, dia langsung ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masih termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang menjadi masalah itu bukan pelanggaran, bukan perbuatan dosa. Yang jadi masalah itu apa yang Anda lakukan setelah melakukan dosa. 4 orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min. Tapi kalau misalnya dia melakukan dosa, perbuatan dosa, pelanggaran syariat, setelah itu muncul kesadaran, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini masih masuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah kalau meninggal dunia husnul, di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya salah seorang imam, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya, wahai imam, madza tara fi rajulin, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yudnibu, dia melakukan dosa, thumma yatub, kemudian dia bertobat, thumma yudnibu, kemudian dia bermaksiat, thumma yatub, kemudian dia bertobat, thumma yudnibu, kemudian dia melakukan maksiat, thumma yatub, kemudian dia bertobat kepada Allah, wa hakadza, dan terus seperti itu. Halo, fokus nggih? Dia berdosa, dia melakukan pelanggaran syariat, terus dia bertobat. Setelah bertobat bukan istiqomah, terus tidak pernah melakukan maksiat, ulang lagi melakukan maksiat, tapi dia bertobat lagi, ulang lagi dia melakukan maksiat, tapi dia bertobat lagi, wahakadza, dan terus seperti itu. Apa jawab sang imam, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Hasanul Basri, seorang tabi'in? Beliau menjawab, la arahu illa mu'minah. Pendapatku tentang orang ini, dia adalah orang mukmin, fa'ala af'alal mu'minin.
Yang mana apa yang dia lakukan ini adalah perbuatan orang-orang mukmin. Apa itu? Selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, dari Asmaul Husna yang kita baca, salah satu nama Allah itu apa? Tawwab. Tawwab itu Tuhan yang sering menerima taubat, bukan cuma satu kali, tapi sering. Artinya apa? Sering dibuat salah, sering hamba-hambanya itu melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah itu tawwab, Allah itu menerima taubat, bukan satu dua kali, tapi sering. Makanya kalau ada orang memiliki keadaan seperti ini, maka dia tetap masih masuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengertian kita terhadap istiqomah ini bukan berarti istiqomah tidak pernah melakukan dosa, hadirin. Istiqomah itu bukan berarti tidak pernah melakukan dosa, tapi istiqomah itu selalu menjalankan syariat. Kalau ada pelanggaran, dia langsung kembali lagi ke relnya, yaitu rel syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih masalah wara'. Kita sudah tahu tingkatannya. Ada wara'ul udul, ada wara'us salihin, wara'ul yakin, kemudian ada wara'us siddiqin. Keempat tingkatan ini adalah tingkatan wara'. Tadi yang kita bahas baru nomor 1, wara'ul udul. Kalau ingin tahu atau ingin mengulang pelajaran tentang itu, silahkan lihat di channel. Itu nanti diulang lagi itu pelajarannya, tapi itu bukan kajian kita pada malam hari ini. Nanti ada khusus Pak itu, konsultasi. Jadi ada ulama-ulama itu makannya dikit. Karena apa? Karena mereka takut kebanyakan makan itu akan jatuh kepada yang haram. Itu wara'ul yakin. Nggak menikah juga ada seperti itu, tapi tidak semua. Ada juga ulama yang makannya banyak, ada juga yang nikahnya banyak juga ada, iya. Bahkan diriwayatkan ada seorang wali Allah, kalau tidak salah Ustaz, namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau itu bilang, saya ini mohon maaf ini berhubungan badan dengan istri sebanyak porsi makan saya tiap hari. Masya Allah. Berarti berapa kali? 3 kali. Tidak ada yang mampu Pak itu. Ini seorang wali Allah. Artinya itu kondisi tertentu. Hanya kalau kita bicara mayoritas, itu memilih untuk meninggalkan banyak dari dunia karena takut jatuh kepada yang haram. Kemudian yang paling tinggi itu wara'us siddiqin, yaitu tingkatan benar-benar orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Mereka tidak melakukan apapun, tidak makan apapun, tidak minum apapun, tidak menggunakan apapun untuk selain Allah. Tidak. Yang mereka lakukan itu, gerak-geriknya, tindak tanduknya itu karena apa? Allah. Ini saya mau makan. Makannya ini lillahi ta'ala atau enggak ini? Kalau kita kan makannya kenapa? Lapar, bukan lillahi ta'ala. Kalau tingkatan siddiqin, makannya itu lillahi ta'ala. Kalau makannya bukan lillahi ta'ala, enggak makan. Tapi ini ya kata Imam Ghazali, jangan dulu bicara yang tinggi-tinggi ini. Nomor 1 dulu diselesaikan, yaitu wara'ul udul. Berusaha untuk istiqomah menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para ulama. Ngaten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad.